Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mavela Amelia Agustin dari SMK Negeri 2 Sukoharjo. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat di hari kemarin, yaitu tentang sistem pengisian pada mobil. Kita lanjut. Kok nggak ke bawah ya? Di sini ada pengertian sistem pengisian. Sistem pengisian adalah salah satu sistem kelistrikan pada kendaraan yang berfungsi untuk menghasilkan, mengatur, dan menyuplai energi listrik, serta mengisi kembali baterai atau aki ketika mesin kendaraan sedang hidup. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan putaran mesin yang menggerakkan alternator untuk menghasilkan arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian diatur oleh regulator agar memiliki tegangan yang stabil, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik kendaraan seperti lampu, sistem EV, klakson, dan komponen elektronik lainnya. Selain itu, sistem pengisian juga berperan penting dalam menjaga kondisi aki agar tetap memiliki daya yang cukup dan kendaraan dapat beroperasi dengan baik. Di slide selanjutnya ada fungsi sistem pengisian. Sistem pengisian pada kendaraan memiliki fungsi utama untuk menghasilkan energi listrik dan mengisi kembali baterai atau aki saat mesin kendaraan hidup. Selain itu, sistem pengisian juga berfungsi untuk menyuplai kebutuhan listrik ke berbagai komponen kendaraan seperti lampu, klakson, sistem EV, sistem audio, dan komponen elektronik lainnya. Sistem ini juga berfungsi menjaga tegangan listrik tetap stabil agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan arus yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen kelistrikan kendaraan. Dengan adanya sistem pengisian, aki tetap memiliki daya yang cukup sehingga kendaraan dapat bekerja dengan normal. Slide selanjutnya ada komponen utama sistem pengisian dan fungsinya. Yang pertama ada alternator yang berfungsi menghasilkan arus listrik saat mesin berputar. Kedua ada regulator tegangan, yaitu berfungsi mengatur tegangan listrik dari alternator agar tetap stabil dan tidak merusak aki serta komponen kelistrikan lainnya. Komponen ketiga ada baterai atau aki yang berfungsi menyimpan energi listrik dan menyediakan listrik untuk kebutuhan kendaraan. Komponen yang keempat ada kabel dan sekring, berfungsi sebagai penghubung aliran listrik antar komponen dan melindungi sistem dari arus berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan. Komponen kelima ada lampu indikator pengisian yang berfungsi sebagai tanda kepada pengemudi apakah sistem pengisian bekerja normal atau terdapat gangguan. Alur kerjanya yaitu seperti ada pada gambar dari mesin ke alternator, ke regulator, ke baterai, dan ke kebutuhan listrik pada kendaraan. Selanjutnya ada cara kerja sistem pengisian, yaitu saat mesin kendaraan dihidupkan, putaran mesin akan menggerakkan alternator melalui belt. Alternator kemudian mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan alternator akan dialirkan menuju regulator tegangan untuk diatur agar tetap stabil sesuai kebutuhan kendaraan. Setelah itu, arus listrik digunakan untuk menyuplai berbagai komponen kelistrikan seperti lampu, klakson, sistem EV, dan komponen elektronik lainnya. Sebagian energi listrik juga dialirkan ke aki untuk mengisi kembali daya yang telah digunakan. Proses ini berlangsung terus selama mesin hidup sehingga aki tetap terisi dan sistem kelistrikan kendaraan dapat bekerja dengan normal. Selanjutnya ada gangguan-gangguan pada sistem pengisian. Yang pertama ada aki cepat habis atau tekor, yaitu terjadi karena alternator tidak mengisi aki dengan baik, sehingga daya aki berkurang dan kendaraan sulit dihidupkan. Kedua ada alternator tidak menghasilkan listrik.
dapat disebabkan oleh kerusakan komponen alternator seperti rotor, stator, atau dioda, sehingga proses pengisian terganggu. Yang ketiga ada tegangan pengisian tidak stabil, yaitu terjadi akibat kerusakan regulator tegangan yang menyebabkan arus listrik terlalu tinggi atau terlalu rendah. Keempat ada lampu indikator pengisian menyala, yang menandakan adanya masalah pada sistem pengisian seperti alternator, kabel, atau regulator. Yang kelima ada kabel atau konektor mengalami kerusakan. Kabel yang terputus, longgar, atau berkarat dapat menyebabkan aliran listrik tidak berjalan dengan baik. 6. Ada belt alternator kendor atau putus, yang menyebabkan alternator tidak dapat berputar dengan normal sehingga listrik tidak dapat dihasilkan. Di sini ada salah satu gambar gangguan sistem pengisian. Yang mana tadi yang ini? Itu baterai tidak terisi atau tekor, yang ciri-cirinya lampu indikator aki menyala saat mesin hidup, aki cepat tekor, starter lemah, tegangan pengisian rendah, yaitu kurang dari 13,5 volt. Penyebabnya yaitu alternator tidak menghasilkan arus, drive belt kendor atau putus, sekring putus, kabel putus atau kendor, regulator atau IC regulator rusak, dioda alternator rusak. Yang kedua ada pengisian berlebih atau overcharge, yang ciri-cirinya lampu indikator aki menyala, tegangan pengisian tinggi, yaitu lebih besar dari 14,8 volt. Aki cepat panas, air aki cepat berkurang. Penyebabnya yaitu regulator atau IC regulator rusak, pengatur tegangan tidak stabil. Yang ketiga ada pengisian tidak stabil atau tegangannya naik turun, yang disebabkan oleh lampu indikator, yang disebabkan oleh koneksi kabel kendor atau berkarat, dioda alternator mulai rusak, dan regulator mulai rusak. Ciri-cirinya yaitu lampu indikator aki kadang menyala, tegangannya naik turun, dan komponen listrik tidak bekerja normal. Yang keempat ada lampu indikator aki menyala saat mesin hidup. Ciri-cirinya yaitu lampu indikator aki menyala, menandakan ada gangguan pada sistem pengisian. Penyebabnya bisa jadi karena alternator tidak mengisi, regulator rusak, kabel atau sekring putus, indikator atau klaster bermasalah. Dengan catatan, periksa tegangan pengisian dengan multitester saat mesin hidup pada 2000 rpm. Normalnya di angka 13,5 sampai 14,5 volt. Lanjut ada pemeriksaan sistem pengisian. Pemeriksaan sistem pengisian dilakukan untuk mengetahui apakah komponen pengisian kendaraan bekerja dengan baik atau mengalami gangguan. Pemeriksaan meliputi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pemeriksaan kondisi aki atau baterai, memeriksa kondisi fisik aki, tegangan aki, serta memastikan terminal aki tidak kotor atau berkarat agar aliran listrik berjalan dengan baik. 2. Pemeriksaan alternator. Memeriksa kondisi alternator, apakah dapat menghasilkan listrik dengan normal. Pemeriksaan dilakukan pada bagian seperti belt, kabel, dan komponen dalam alternator. 3. Pemeriksaan tegangan pengisian. Menggunakan voltmeter atau multimeter untuk mengukur tegangan yang dihasilkan sistem pengisian. Tegangan harus sesuai standar agar aki tidak rusak. 4. Pemeriksaan regulator tegangan. Memastikan regulator dapat mengatur tegangan listrik dari alternator agar tetap stabil. 5. Ada pemeriksaan kabel atau konektor. Memeriksa apakah terdapat kabel putus, longgar, atau berkarat yang dapat menghambat aliran listrik. Nomor 6. Ada pemeriksaan lampu indikator pengisian. Memastikan lampu indikator pengisian pada panel instrumen bekerja normal dan tidak menunjukkan adanya kerusakan sistem. Lanjut ada perawatan sistem pengisian.
Dan salah satu gambarnya yaitu pemeriksaan kondisi aki atau baterai. Tujuannya untuk memastikan aki dalam kondisi baik dan mampu menyimpan serta menyuplai listrik. Ada 2 tahap. Yang pertama, periksa fisik aki. Periksa kondisi aki, pastikan tidak retak, bocor, atau menggembung. 2. Periksa indikator jika ada. 3. Pastikan terminal aki bersih dan tidak berkarat dan juga terpasang dengan kuat. Sini ada gambarnya, bodi aki tidak retak atau bocor. Yang kedua ada pengukuran tegangan aki dengan cara mematikan mesin dan semua beban listrik. 2. Set multimeter pada DC voltage. 3. Hubungkan kabel merah positif ke terminal positif aki. 4. Hubungan kabel hitam negatif ke terminal negatif aki. Yang kelima, baca hasil tegangan pada multimeter. Di sini juga ada standar tegangan aki yang baik untuk aki 12 volt dengan catatan pengukuran sebaiknya dilakukan saat mesin mati dan aki dalam keadaan stabil atau tidak baru diisi. Alatnya kita bisa menggunakan multimeter atau voltmeter DC. Pastikan terminal terpasang kuat dan juga kencang. Kita sampai pada kesimpulan yaitu sistem pengisian merupakan salah satu sistem kelistrikan yang sangat penting pada kendaraan karena berfungsi untuk menghasilkan energi listrik, mengatur aliran listrik, serta mengisi kembali daya baterai atau aki ketika mesin kendaraan sedang hidup. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan putaran mesin yang menggerakkan alternator untuk menghasilkan listrik. Kemudian listrik tersebut diatur oleh regulator tegangan agar tetap stabil sebelum digunakan oleh berbagai komponen kendaraan. Indikator pengisian memiliki komponen utama seperti alternator, regulator tegangan, aki, kabel, dan lampu. Indikator pengisian memiliki peran masing-masing dan harus bekerja dengan baik agar sistem pengisian berjalan normal. Apabila terjadi kerusakan pada salah satu komponen, dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti aki cepat habis, lampu indikator menyala, atau sistem kelistrikan kendaraan tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pemeriksaan dan perawatan sistem pengisian perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga kinerja kendaraan, mencegah kerusakan komponen, dan memperpanjang umur aki, serta memastikan seluruh sistem kelistrikan kendaraan dapat bekerja dengan optimal. Mungkin cukup sekian dari saya untuk materi pada sore hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Neng, tolong Neng, menurut logika Neng nih, jelasin ya, kenapa kok terminal kotor tuh bisa mempengaruhi setrum yang keluar, kenapa alasannya? Karena jika terminalnya kotor atau berkarat, mungkin tegangannya jadi sulit tersampaikan, Pak. Tersampaikan maksudnya gimana? Bisa sulit untuk disalurkan ke kenapa kok itu karat kok bisa menghambat listrik dari baterai, kenapa alasannya? Karena jika karat kan kotoran ya, Pak. Dan kotoran bisa mungkin baterainya jadi rusak. Jadi tidak bisa menyampaikan tenaga dengan baik. Tidak menyampaikan. Halo gitu. Menyampaikan kan. Kenapa? Neng tahu mak sifat itu apa? Sifat apa namanya? Karat. Sifat karat apa? Sifatnya apa? Korosi apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Nanti PR ya? Nanti dibaca lagi di rumah. Oke. Terus
Dia nanti Neng jelasin kenapa kok korosi bisa menghambat listrik yang keluar dari aki. Nah itu kan Neng jelasin. Ya, oke. Ya Neng. Iya, Pak. Nah, saya mau satu lagi supaya adil. Kalau yang normal, ya, Neng, lampu ini mesti nyala, mesti mati, Neng. Lampu ini Nyala. mesti nyala. Kenapa nyala? Sekarang Neng nih punya motor, kan ada lampu ini nyalakannya. Mesti nyala, mesti mati. Harusnya. Kalau mesin hidup. Mesin hidup. Mesti hidup. Why? Kenapa seperti itu? Coba terangkan apa jawabannya. Karena ketika mesin hidup, tenaganya bisa tersalurkan, Pak. Tersalurkan saja dari kemarin. Kenapa ya? Kondisi kendaraan nih, baik itu roda 2, roda 4, lampu ini mesti nyala, mesti mati kalau mesin hidup. Harusnya. Mesin hidup. Mesin hidup, ini mesin hidup. Nyala. Kenapa nyala? Karena mesin hidup. Ayo. Elin, ada yang menangin nggak? Ini normalnya nih, mesin normal, baik itu motor maupun mobil. Kalau mesin hidup, ini mesinnya normal atau mati atau hidup ini ya? Harusnya. Kalau mesin normal harusnya tanda ini mati. Kenapa mati? Karena ini kan lampu indikator, Pak. Lampu indikator menyala karena kalau ada masalah pasti di kendaraannya. Jadi harus apa? Harus mati ya? Tadi nyala tadi jawabannya. Kurang paham, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Udah cukup, 2 aja closing. Udah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.